bekerja di proyek salah satu perusahaan BUMN dari PT. Sedang ada proyek di Batam untuk aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari tim health safety environment teman-teman. Kegiatannya masih sedang full time di area proyek. Itu sih kalau untuk asalnya, saya asal dari Jakarta. Nah, kalau diceritakan bagaimana saya sampai ke sana, sebenarnya cukup struggle juga sama hanya dengan para job seeker dan para pencari kerja yang lain. Jadi semua nggak seinstan itu. Jadi lulus kuliah itu saya mendaftar di beberapa perusahaan. Akhirnya terus saya daftar di perusahaan saya sekarang. Ketika di perusahaan saya pun posisi yang pertama saya daftar waktu itu masih di bagian paramedik atau di bagian kesehatan. Kemudian menambah ke supervisor, terus sekarang jadi officer dan asisten manager. Jadi memang step by step yang dilakukan dan ya so far alhamdulillah ada hasil dari proses yang dijalani dan kebetulan juga perusahaan juga memberikan banyak pengalaman dan memberikan kita wadah untuk berkembang. Jadi kitanya pun nggak stuck sama bos sesuai dengan pendidikan saya. Jadi kan saya kebetulan S1 di kesehatan masyarakat konsentrasi di keselamatan kesehatan kerja dan saat ini saya juga kerjanya di bagian keselamatan kesehatan kerja atau yang di bagian itu dikenal yang HSP tadi. Jadi kalau untuk pendidikan dan pekerjaan so far linear, jadi saya tidak terlalu harus belajar dari awal lagi sih. Di sini kalau kita kompleksnya di HSE, berarti ya harus tahu di bagian kesehatan, harus tahu di bagian safety keselamatan, dan harus tahu di bagian enviro. Kemudian orang itu harus punya bekal training-training tambahan. Seperti kalau di HSE itu yang paling dasar dia harus punya sertifikat akademik ahli K3 dari Kemenaker atau dari DSP. Selain itu juga ada sertifikat skill tambahan. Seperti di ahli K3 itu sendiri itu ada ahli K3 migas, ada K3 construction, ahli K3 industrial, terus belum lagi nanti harus ada hygiene industri muda, terus hiperkos untuk yang paramediknya, belum lagi ada sertifikat inspektor, terus audit ISO, kemudian SFK 3, banyak faktor pendukungnya sih. Jadi semakin banyak sertifikat skill di luar ijazah atau maksud saya latar belakang pendidikan itu, semakin bisa mempermudah untuk jenjang karir atau jenjang spesifikasi tugas yang bisa kita pegang gitu. Dan kalau untuk sukanya itu berkat pekerjaan saya yang saat ini, saya bisa keliling Indonesia secara gratis karena saya putar-putar seperti yang saya di Batam. Kalau mungkin saya nggak kerja di sini, saya juga nggak tahu Batam itu seperti apa. Terus kultur daerah yang saya kunjungi, tempat-tempat yang saya bangun, terus ada kenangan tersendiri. Kalau bisa cerita ke keluarga, ke teman-teman, ini loh, aku bangun proyek ini dulu. Ini di sini gedung ini dulu aku yang bangun. Kita bisa cerita hal kayak gitu karena apa yang kita kerjakan kan masih ada tuh bentuknya bahkan sampai 10-20 tahun pasti masih ada gitu. Jadi kayak ada kenangan tersendiri untuk memorinya. Tapi untuk sedihnya, mungkin dukanya adalah lebih ke emansipasi gender ya, karena di bagian industri saya sebagian besar kaum wanita itu dijadikan minoritas karena kebanyakan di jasa construction itu sebagian besar kan laki, dan pasti dalam tanda kutip mereka tuh mengesampingkan emang bisa cewek di lapangan, emang bisa cewek tuh tahu gambar arsitektur, tahu sudutan, tahu cara ngebor, tahu cara ngecor dan lain sebagainya, karena memang itu semua adalah pekerjaan para laki gitu. Cuman ya alhamdulillah ada kesempatan dan kesetaraan terkait wanita itu. Terus duka yang kedua ya di positif yang pertama yang bisa kemana-mana itu juga dukanya karena bisa kemana-mana sehingga waktu untuk dengan keluarga akhirnya itu berkurang karena kan kita nggak standby di rumah. Nah itu menurutku duka yang paling susah ya, karena waktu kan nggak bisa diulang lagi. Jadi momen sama keluarga juga akhirnya kita melewatkan golden moment yang harusnya bisa kita kumpulkan dengan keluarga, kayak yang orang umum atau orang biasanya bisa makan bareng sama keluarganya, sama anak, sama istri, sama suaminya, sama orang tuanya, sama adik-adiknya gitu. Kalau saya harus nunggu beberapa bulan dulu baru bisa pulang, itu pun dalam waktu yang hanya sebentar. Lagi nanti pulang pun masih kayak ada rentetan pekerjaan, terus nanti balik lagi itu lagi. Tapi ya kerjaan di rumah juga kadang ada yang kayak gitu, kerja jauh pun ada kayak gitu. Jadi ya pasti ya itu nabi-nabiku ya, Rasulullah SAW itu pasti ya kan. Tapi kalau dibilang tokoh yang nyata dan dulu sebenarnya ada Cristiano Ronaldo, itu of course dia itu salah satu bukti bahwasanya kerja keras itu bisa menghasilkan sesuatu, dan dedikasi dia dan prinsip dia itu luar biasa sih untuk contoh. Terus kalau yang kedua mungkin karena aku suka K-pop ya, jadi malu. Mungkin Lee Taeyong itu juga salah satu yang cukup menginspirasi di usia dia yang muda tapi bisa menjadi leader dari grupnya dia, dedikasi dia dan bakat dia. Dua orang ini menurutku orang yang nggak punya bakat dari awal. Karena ada orang itu yang hidup dengan bakat dari lahirnya, tapi ada orang yang mereka tuh nggak punya bakat, tapi karena mereka usaha dia dan dedikasi dia untuk menggapai mimpinya, tapi dia bisa kesampaian. Nah, dua orang ini, baik Ronaldo maupun Taeyong, itu salah satunya orang yang kapas putih aja, tapi mereka mau do something for the dream gitu, kayak ya ayo diusahakan. Mimpi itu nggak mungkin datang secara tiba-tiba. Mimpi itu butuh pengorbanan, mimpi itu butuh waktu, mimpi itu butuh proses, mimpi itu butuh sakit yang harus kita tahan.
yang akhirnya bisa menjadi sebuah pencapaian. Nah itu mungkin sih mereka yang benar-benar atau jangan pernah merasa puas terhadap apa yang kalian lakuin. Kemudian sebuah jangan ngeluh, jangan merasa bahwa diri kalian itu yang punya beban paling banyak gitu. Padahal di sekeliling kalian, coba buka mata yang lebar, sekeliling kalian itu ada yang lebih punya beban, yang lebih banyak daripada kalian. Tinggal gimana kalian berusaha dan mensyukur itu. Terus yang ketiga adalah lakukan apa yang sudah kalian mulai, walaupun di tengah-tengah itu gagal, terusin aja. Karena endingnya itu nggak bakal bisa kita tahu kalau kita nggak terusin itu. Jadi jangan berhenti di tengah-tengah. Dan pasti maksimalin sekuat tenaga kalian untuk bisa mencapai itu. Jangan setengah-setengah maksudnya. Kalau kamu udah punya mimpi, udah punya ingin ke situ, ya udah kejar. Kan namanya mimpi gratis ya, omong gratis, lakuin aja gitu.